Yang terhormat ibu-ibu dan bapak-bapak serta kawan-kawan sekalian, perkenankan kami bermaksud untuk berbagi pengetahuan tentang isu lingkungan, khususnya isu lingkungan yang terkait dengan transportasi. Sekalian, pada kesempatan ini kita akan menjelaskan dari emisi gas rumah kaca yang berasal dari kendaraan. Kita ketahui sumber-sumber emisi dari gas rumah kaca dapat dibedakan ada terhadap dua kelompok besar. Yang pertama adalah yang berasal dari fenomena alam dan yang kedua yang berasal dari aktivitas manusia. Yang berasal dari fenomena alam misalnya dari letusan gunung berapi, dari kebakaran hutan yang terjadi secara alami, pelapukan biomasa dari kayu, kemudian keluarnya gas metan dari dalam tanah, dan sebagainya. Sedangkan yang berasal dari aktivitas manusia, para ahli menyebutnya antropogenik, terutama terkait dengan penggunaan energi yang berasal dari bahan bakar fosil atau disebut fossil fuel, seperti dari minyak bumi, batu bara, gas, dan lain-lain. Berasal dari aktivitas industri, aktivitas transportasi, dan rumah tangga. Selain itu juga pembukaan lahan untuk pertanian, kebakaran hutan yang terkadang dilakukan dengan sengaja oleh oknum tertentu, kemudian pembuangan limbah, dan sebagainya. Kita ingin mengetahui lebih jauh emisi gas rumah kaca yang berasal dari kendaraan atau transportasi secara umum. Sampai saat ini transportasi sebagian besar masih didominasi oleh penggunaan bahan bakar minyak yang berasal dari bahan bakar fosil, atau orang juga menyebut sebagai bahan BM yang konvensional yang kita kenal sehari-hari, seperti kita sebut bensin secara umum, solar, tentunya dengan berbagai produknya seperti Petromax dan lain-lain. Nah, pada slide berikut kita akan coba melihat bagaimana terbentuknya emisi CO2 dari pembakaran di dalam mesin kendaraan, dan kita coba lihat besarnya emisi CO2 kita bandingkan antara kendaraan mobil dan sepeda motor. Kita lihat pada slide yang berikut. Gas CO2 yang merupakan salah satu gas utama gas rumah kaca terbentuk dari satu atom C dan dua atom O, oksigen. Atom C karbon beratnya 12, atom oksigen beratnya 16, sehingga CO2 beratnya adalah 44, yaitu 12 ditambah 16 dan ditambah 16. Dengan kata lain, kita bisa katakan bahwa berat CO2 relatif terhadap berat C adalah 44/12, sama dengan 3,67 kali. Dengan singkat kita katakan satu molekul CO2 beratnya 3,67 kali berat atom C. Bakar minyak yang dikonsumsi oleh kendaraan secara umum kira-kira 87% dari unsur BBM adalah karbon atau C. Karbon yang di dalam bahan bakar minyak ini dalam proses pembakaran atau dalam combustion di dalam mesin kendaraan
akan bereaksi dengan oksigen dari udara membentuk CO2. Nah, 1 kg BBM dengan demikian menghasilkan 87%, yaitu 87% merupakan unsur C, dikali 3,67. 3,67 adalah angka relatif CO2, berat CO2 terhadap berat C, sama dengan menjadi 3,19 kg CO2. Jadi 1 kg BBM akan menghasilkan emisi CO2 seberat 3,19 kg. Dengan asumsi berat jenis dari bahan bakar kurang lebih 0,74, artinya 1 liter BBM adalah 0,74 kg, maka 1 liter BBM menghasilkan 0,74 dikali 3,19 kg sama dengan 2,36 kg CO2. Di sini kita akan coba bandingkan berapa emisi CO2 untuk 10 km perjalanan menggunakan mobil dan menggunakan sepeda motor. Kita ambil contoh pulang pergi ke kantor setiap hari kerja, dari rumah pulang ke kantor, yang berjarak 10 km perjalanan. Mobil, konsumsi bahan bakar minyak dari mobil 1 liter, kita ambil mobil yang cukup efisien, berjarak, bisa menempuh jarak 10 km. Kita ingat dari slide sebelumnya bahwa 1 liter BBM menghasilkan emisi 2,36 kg CO2. Berarti perjalanan menggunakan mobil dengan jarak tempuh 10 km yang menghabiskan 1 liter BBM akan menghasilkan 2,36 kg CO2. Apabila kita asumsikan dalam 1 tahun adalah 250 hari kerja setelah dipotong pada hari libur, dan dalam 1 hari dilakukan perjalanan menggunakan mobil 10 km untuk pergi ke kantor, 10 km untuk pulang ke rumah. Berarti dalam 1 tahun emisi yang dikeluarkan adalah 250 hari kerja tersebut dikalikan 2,36 kg CO2 sekali jalan, kita kalikan 2 karena bolak-balik pulang pergi, sama dengan 1180 kg CO2. Bagaimana dengan sepeda motor? Sepeda motor kita asumsikan mempunyai efisiensi bahan bakar, yaitu 1 liter bisa menempuh 40 km. Berarti 10 km hanya 0,25 liter. Dengan analogi yang sama, maka emisi dari 0,25 liter itu dikali 2,36 kg hanya 0,59 kg CO2. Berarti dalam 1 tahun, kalau kita menggunakan sepeda motor, emisi yang dikeluarkan adalah 250 hari kerja dikali 0,59 kg CO2 sekali jalan 10 km, dikalikan 2 bolak-balik, rumah kantor, kantor rumah, sama dengan 295 kg CO2. Ini perbandingannya. Kalau dengan mobil 1180 kg CO2 kita emisikan dalam 1 tahun. Dengan menggunakan sepeda motor kita mengemisikan 295 kg CO2 dalam 1 tahun dengan asumsi 250 hari kerja dan
jarak dari rumah ke kantor sejauh 10 km. Itu perbandingannya. Dari penjelasan tadi, satu hal yang kita bisa garis bawahi adalah bahwa 1 liter BBM yang digunakan oleh kendaraan akan mengeluarkan emisi sebesar 2,36 kg CO2. Tentunya tiap bahan bakar berbeda, tidak persis sama satu sama lain, namun relatif perbedaannya tidak besar. Nah, kalau kita coba menghitung berapa jumlah total emisi yang dikeluarkan oleh seluruh sektor transportasi di Indonesia dalam 1 tahun, kita coba ambil penggunaan bahan bakar minyak di sektor transportasi dalam setahun, angkanya kurang lebih 55 juta kiloliter. Kalau ini kita kalikan dengan 2,36 kg CO2, maka kita akan dapatkan angka sebesar 129 juta ton CO2 dalam setahun dari sektor transportasi di Indonesia. Suatu angka yang tidak kecil, cukup besar dibanding dengan sektor yang lain. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Bagi ibu-ibu dan bapak serta kawan-kawan yang ingin membaca lebih lanjut perihal isu lingkungan pada transportasi, kiranya dapat dilihat pada buku yang kami tulis ini. Terima kasih.